Halo semua, kembali lagi dengan aku Adit dan selamat datang di channelku yang baru, Aditya Andro. Udah lama nggak pakai intro kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi di video yang kedua ini aku bakal bikin konten belajar kultum lagi. Temanya masih sama tentang sholat wajib. Dan kali ini aku ngambil ceramahnya dari website 99.co. Oke, mungkin langsung saja kita mulai apa itu namanya kultumnya. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang tiada tara nilainya, yakni berupa nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa diberi hidayah kepada Allah SWT, sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya tak lupa semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan limpahkan pada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menuntun umatnya dari zaman jahilah kepada zaman yang terang benderang, yakni adin Islam wal iman. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang sholat. Allah SWT dan Rasulnya telah banyak memberitahu melalui firman-firmannya kepada kita bahwa mendirikan sholat sangatlah penting. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, salat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi makna sangat besar. Dalam agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh. Karena itu ada lagi penyangga Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya seandainya mereka tahu pahala salat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Dalam setiap salat subuh yang kita kerjakan, terdapat banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya keutamaan yang bisa didapatkan dengan melaksanakan salat subuh yaitu mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam salat wajib yang Allah tawarkan pahala yang banyak pada hamba-hambanya yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, dalam pelaksanaannya salat tidak hanya menjadi sekadar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, salat merupakan salah satu bukti seorang beriman terhadap Allah SWT. Berapa banyak sekarang manusia dengan mudahnya, bahkan tanpa ada rasa sesal meninggalkan salat. Berapa banyak orang yang santainya meninggalkan salat subuh karena menonton bola semalaman. Berapa banyak pekerja rela meninggalkan salat demi kebahagiaan dunia semata. Pertanyaan-pertanyaan di atas sudah seharusnya kita membuktikannya dengan selalu menjalankan salat wajib dalam keadaan apapun. Dalam sebuah hadis sahih menjelaskan bahwa yang membedakan antara orang mukmin dengan kafir adalah salatnya. Allah SWT berfirman dalam Quran Al-Ma'un ayat 45 yang artinya, maka celakalah orang yang salat, orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Dalam surat ini Allah SWT menggali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah gunakan menasihati orang kafir. Dengan arti lain bahwa orang yang lalai terhadap salatnya maka disejajarkan dengan orang kafir. Sehingga tidak heran jika dalam hadis Nabi Muhammad yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dan kafir adalah dari salatnya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, bagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya mengenai keutamaan salat. Maka sebagai umat melakukan sholat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang dan sebuah kewajiban,
Selain itu, dalam menjalankan salat harus dengan penuh kesyukuran, keikhlasan, dan juga keistiqomahan, sehingga kita dapat terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dalam sholat. Sebelum saya menyelesaikan ceramah ini, pada hari ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari perilaku-perilaku yang orang yang disengaja dan mudahnya melalaikan sholat. Semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan menjauhi segala larangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.